Halo adik-adik, salam misioner. Berjumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan sekami online Minggu Prapaskah yang kelima. Nah, tema pendampingan sekami online kita pada hari ini yaitu berbela rasa untuk kemuliaan Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan pendampingan sekami online kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bernyanyi, dan bergembira bersama. Nah, adik-adik, tadi kita udah bernyanyi dan bergembira bersama, bukan? Sekarang kita mau berdoa ya. Sikap doa yang baik bagaimana? Ya, benar sekali. Tangannya dikatup, matanya ditutup. Berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau boleh hadir dalam pertemuan kami hari ini. Semoga kami anak-anak-Mu senantiasa bersikap rendah hati dan mau belajar berbagi dan menolong sesama kami yang membutuhkan, sehingga kami dapat menjadi saksi dan pewarta kabar sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan berkati kau selamanya.
penghakiman terakhir. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Hai adik-adik sekami, salam misioner. Nah, adik-adik sekami, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-5. Sebelum kita membahas tentang bacaan yang baru saja kita dengarkan, kakak mau mengingatkan kembali tentang tema APP Minggu Prapaskah yang ke-5. Tema APP Minggu Prapaskah yang ke-5 yaitu berbela rasa demi kemuliaan Allah. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak artinya berbela rasa? Ya, berbela rasa artinya sikap peduli terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan, sebagai tanda cinta kasih kita kepada Allah. Seperti pada bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Pada bacaan tersebut, Allah mau mengajak kita untuk mengasihi orang-orang yang menderita. Tadi disebutkan ya, ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Artinya ketika kita menolong orang-orang yang menderita, seperti orang-orang yang tidak mempunyai makanan, orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, atau orang-orang yang tidak diperhatikan, itu semua kita lakukan untuk Allah. Oleh karena itu, tadi pada bacaan kita mendengarkan, di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu semua kamu lakukan untuk aku. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita peduli kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan, itu semua kita lakukan demi kemuliaan Allah. Jadi adik-adik sekalian, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memberikan perhatian kita. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan.
Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menunjukkan gambar dari seseorang yang bisa kita teladani dalam hal berbela rasa atau peduli terhadap sesama. Nah, ini dia gambarnya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik sudah lihat tadi gambarnya? Ada yang tahu siapa yang ada pada gambar tersebut? Ya, beliau adalah Bunda Teresa. Beliau adalah orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang menderita. Pada awalnya, Bunda Teresa hanya mengajar di sekolah-sekolah. Lalu kemudian ketika berjalan menyusuri jalan-jalan di kota tempat ia tinggal, kota Kalkuta, ia melihat banyak orang yang miskin dan menderita. Sehingga hatinya tergerak untuk menolong orang-orang yang menderita dan kesusahan. Orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang berpenyakit kusta, orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Bunda Teresa merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Semua itu Bunda Teresa lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan balasan dari siapapun. Tetapi Bunda Teresa melakukan itu dengan tulus hati untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ia imani. Nah, adik-adik sekalian, walaupun kalian semua masih kecil, kalian juga bisa berbuat seperti Bunda Teresa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sangat besar, tetapi bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil. Seperti contohnya, ketika ada teman kita yang terjatuh dari sepeda, apakah kalian menolongnya, menertawainya, atau hanya diam saja sebagai pengikut Kristus? Tentunya sebagai pengikut Kristus, kalian harus menolongnya. Ya, karena ingat, semua yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu semua kita lakukan untuk Allah. Ingat ya adik-adik, ketika kalian melakukan perbuatan baik, jangan untuk dipamerkan, jangan dengan berat hati atau mengeluh, jangan untuk mendapatkan balasan, tetapi ingat, kalian harus lakukan semua itu demi kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang semakin semangat untuk berbagi atau berbela rasa terhadap orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Salam misioner. Halo adik-adik, salam kreativitas. Bertemu lagi bersama kakak dalam minggu kreativitas kita minggu ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu 2 buah kertas HPS, 1 buah pipet, gunting, pensil, lem kertas, dan pensil warna.
dan kreativitas kita minggu ini. Salam misioner, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, pendampingan sekami online kita pada hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa tetap memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah kesehatan yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk belajar saling berbagi satu sama lain, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dalam segala tindakan kami. Inilah doa anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.